Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Rifkat Hamzil dari kelas 10 MIPA 5, nomor urut 8. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang manusia purba di Indonesia. Nah, saya akan menjelaskan 3 dari mereka. Yang pertama itu ada Meganthropus paleojavanicus. Nah, Meganthropus paleojavanicus itu adalah salah satu spesies manusia purba tertua yang ditemukan di Indonesia. Tepatnya di daerah Solo, ditemukan oleh G.H.R. von Koenigswald pada tahun 1936 hingga 1941. Ciri-ciri fisik dari Meganthropus paleojavanicus itu mempunyai rahang bawah yang tebal dan kuat, tubuh yang sangat tegap, kening dan tulang pipi yang sangat menonjol, mempunyai otot yang sangat kuat, tulang ubun-ubun yang nampak pendek, gigi dan rahang yang sangat tebal dan kuat juga, serta geraham yang menyerupai manusia. Volume otaknya sebesar 900 cc, tingginya sekitar 2,5 meter. Nah, pola hidup Meganthropus paleojavanicus itu, mereka bertahan hidup dengan mengandalkan hasil alam. Jadi saat hasil alam di tempat itu habis, maka mereka akan berpindah tempat ke tempat yang lainnya yang memiliki sumber alam yang masih melimpah. Nah, Meganthropus paleojavanicus itu mengolah sumber makanan menggunakan alat masak yang masih sangat kasar. Mereka membentuk sebuah kapak dari batu. Nah, jadi alat itulah yang mereka gunakan untuk memasak dan mengumpulkan sumber makanan lainnya. Selanjutnya itu ada Pithecanthropus mojocertensis. Nah, Pithecanthropus mojocertensis itu merupakan manusia purba yang fosilnya ditemukan di daerah Mojokerto, Jawa Timur. Nah, ditemukan oleh G.H.R. von Koenigswald pada tahun 1936 hingga 1941. Ciri-ciri fisik dari Pithecanthropus mojocertensis itu, ia berdiri tegak, memiliki tinggi badan di antara 165 cm hingga 180 cm, bagian kening dan pipi yang menonjol, volume otak berkisar 750 hingga 1300 cc. Otot bagian tengkuk yang kecil, memiliki gigi dan rahang yang kuat, badan yang kekar dan tegap, serta bentuk hidung yang lebar. Pola hidup Pithecanthropus mojocertensis itu, mereka hidup secara berkelompok. Mereka bertahan hidup dengan cara mengumpulkan makanan yang ditemuinya, karena mereka hidup dengan berpindah-pindah tempat, tidak menetap atau nomaden. Nah, mencari makanan dengan berpindah-pindah tempat itu lebih mudah menemukan apa yang mereka cari. Nah, apabila bahan makanan dari alam sukar didapat, mereka mencari makanan dengan cara berburu hewan serta mencari ikan atau menangkap ikan di sungai. Nah, yang terakhir itu ada Pithecanthropus erectus. Pithecanthropus erectus itu termasuk ke genus Homo erectus. Nah, fosil Pithecanthropus erectus ini ditemukan oleh Dr. Eugene Dubois. Ia menemukan fosil-fosil ini di berbagai tempat, seperti di Trinil, Ngawi, di Kedung Brubus, Madiun, Jawa Timur dari tahun 1890 hingga 1892. Nah, Dr. Eugene Dubois juga menemukan beberapa fosilnya Pithecanthropus erectus ini di tepi sungai Bengawan Solo, Jawa Tengah. Nah, ciri-ciri fisik dari Pithecanthropus erectus ini, yang pertama, mempunyai volume otak sekitar 900 cc, tinggi badan sekitar 165 cm hingga 180 cm, bentuk wajah menyerupai monyet, berat badan sekitar 80 kg hingga 110 kg. Bagian belakang kepala mempunyai bentuk yang lebih menonjol, mempunyai
bentuk ubun-ubun yang lebih datar, bentuk dagu yang lebih kecil, dan mulutnya yang menjulur. Nah, tubuhnya tegap, mempunyai tulang pipi yang cukup tebal, gigi dan rahang yang besar dan kuat, serta mempunyai hidung yang cukup besar. Nah, pola hidup Pithecanthropus erectus ini memiliki cara hidup dengan melakukan sistem nomaden atau berpindah-pindah tempat tinggal. Nah, jalan hidup Pithecanthropus erectus ini dipenuhi dengan melakukan pemburuan dan juga mengumpulkan makanan-makanan yang ditemuinya. Nah, ketergantungan dengan alam, Pithecanthropus mampu menciptakan alat-alat yang membantu mereka dalam aktivitas sehari-hari. Contohnya seperti kapak perimbas, kapak penetak, kapak genggam, pahat genggam, serta alat-alat lainnya. Nah, dengan hidup berpindah-pindah, mereka harus bersinergi dengan alam. Nah, Pithecanthropus erectus itu hidup dengan berkeluarga. Nah, mereka mempunyai pembagian tugas. Nah, yang laki-laki dewasa itu mereka berburu hewan, mencari makanan. Nah, dan yang perempuan itu menjaga anak-anak mereka serta mengolah makanan yang didapatkan oleh Pithecanthropus erectus laki-laki. Nah, jadi mungkin itu dulu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.